Ini persoalan serius. Apabila masih bandel mengaku keturunan paternal ke Imam Ali, berarti menuduh Bunda Fatimah pernah hamil di luar dengan Ali. Melempar pertanyaan, bagaimana dengan banyak klan yang mengaku Ahlul Bait Nabi ternyata haplogrupnya bukan J1? Semisal Al-Idrisi yang E, apakah penulis berani membatalkan nasab mereka kepada Nabi? Sejatinya tidak perlu memaksakan harus garis lurus laki-laki karena ibu kita 3 kali lebih utama dibanding ayah sebagai ladang kebaktian seorang anak. Jadi kedudukannya tetap harus dimuliakan pula dalam catatan nasab kita. 4. Tanggapan terakhir kepada oknum pembela Ba'alwi tersebut adalah hentikan narasi dan omong kosongmu. DNA fingerprint momok bagi kriminal dan maling nasab bagian 2. Tidak ada kejahatan yang sempurna, no perfect crime. Setiap yang bergerak pasti meninggalkan jejak. Edmund Lockhart, Bapak Ilmu Forensik Modern. Tulisan dari KRT Fakih Wirahadiningrat bagian kedua. Untuk bagian pertama dan kedua ini teman-teman bisa membacanya sendiri secara mandiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Bab DNA fingerprint. Penemu DNA sidik jari atau DNA fingerprint yaitu Sir Alex Jeffreys, seorang ilmuwan genetik dari Universitas Leicester, Inggris. Penemuan yang asalnya tidak disengaja tersebut kini telah begitu berjasa bagi dunia. Kisah ini dimulai mirip Newton yang kejatuhan buah apel di kepalanya untuk mendapatkan ilham teori gravitasi. Bersama asistennya Vicky Wilson pada tahun 1984, Jeffrey sedang mempelajari gen manusia pembuat protein otot myoglobin yang dibandingkan dengan anjing laut. Saat itulah mereka mendapatkan seuntai panjang DNA berulang di bagian tengah gen, dan untaian itu ketika dibandingkan dengan individu lainnya memiliki perbedaan, tidak ada yang sama. Sebagaimana sidik jari manusia tidak ada yang sama dari seluruh manusia yang pernah ada, maka ini bisa digunakan untuk mendapatkan jejak khusus seseorang. Tapi hal ini lebih jelas, lebih presisi, dan bisa diandalkan, karena DNA ada di seluruh bagian tubuh kita. Sedangkan sidik jari tangan pastinya memiliki kelemahan, terutama bagi yang jarinya tidak utuh atau pelaku kriminal yang sengaja memakai kaos tangan agar tidak meninggalkan jejak sidik jarinya. DNA fingerprinting adalah salah satu sistem metode identifikasi terbaik untuk hampir semua makhluk hidup. Metode ini didasarkan pada setiap makhluk hidup memiliki sekuen DNA unik yang menjadi ciri khas dari makhluk hidup tersebut. Sehingga dengan menggunakan metode ini kita dapat mengidentifikasi dan membedakan antar makhluk hidup. Metode ini telah banyak digunakan pada bidang forensik, tes keturunan, dan molekular arkeologi. Kesimpulannya, Jeffreys menemukan serangkaian satelit mini yang berisi perulangan kode DNA dan ukuran yang berbeda pada tiap individu. Misal kode GATA atau GCTA untuk tiap individu pada koordinat tertentu bisa berulang beberapa kali dengan panjang yang berbeda. Ingat, DNA hanya terdiri dari 4 huruf A, T, G, C. Adenin, timin, citosin, dan guanin. Demikian juga di koordinat yang lainnya terjadi mikrosatelit yang berbeda pula. Pada akhirnya Jeffreys meninggalkan penelitian awalnya dan fokus pada temuan barunya ini. Dan itu keputusan yang benar. Memilih fokus pada sesuatu yang nilai manfaatnya dirasa jauh lebih besar. Sebelum DNA fingerprint ditemukan, dikenal namanya DNA sampah, yaitu untaian DNA yang tidak jelas fungsinya. Beda dengan untaian DNA gen, sebagaimana kita ketahui, untaian DNA yang menginformasikan resep untuk membuat protein disebut gen. Dan selanjutnya, protein-protein inilah yang akan membentuk seluruh jaringan tubuh kita dari ujung rambut hingga ujung kaki. Semua bekerja dengan teratur dan rapi, seperti mesin perakitan yang sangat canggih, bahkan maha canggih. Dan untaian DNA sampah yang ada di semua kromosom dan dulunya tidak jelas fungsinya tersebut, ternyata kini dapat menjelaskan banyak hal. Salah satunya yaitu pada koordinat tertentu akhirnya dapat dipetakan sebagai penanda DNA fingerprinting. Bab ujian dramatis bagi sang penemu, dinukil dari genom, Matt Ridley, bab kromosom 8. Pada tanggal 2 Agustus 1986, tubuh seorang siswi SMU ditemukan di antara semak-semak berduri di desa Northborough, Leicestershire, Inggris. Dawn Ashworth, umur 15 tahun, diperkosa dan dicekik hingga tewas. Seminggu kemudian polisi menangkap pemuda Richard Buckland, pegawai rumah sakit. Dalam pemeriksaan, dia mengaku telah membunuhnya dan masalah kelihatannya langsung beres. Buckland pun sudah siap untuk dikirim ke penjara. Namun tugas polisi adalah menjernihkan masalah karena telah terjadi pembunuhan serupa pada 3 tahun silam dengan modus yang sangat mirip pada gadis bernama Linda Mann
umur 15 tahun, diperkosa dan dicekik, berasal dari Narborough pula. Akan tetapi untuk yang ini, Buckland menolak mengakui pembunuhan Linda. Cerita tentang terobosan sidik jari Alec Jeffries pun sampai ke jajaran kepolisian Leicester. Apalagi dia bekerja sekitar 15 km dari TKP. Dan polisi bertanya, apakah Jeffries bersedia membantu dan memastikan kebersalahan Buckland dalam kasus Linda. Dan dia bersedia, maka polisi pun memberikan sampel darah Buckland dan sperma yang didapatkan dari tubuh kedua gadis tersebut. Dan hasilnya sungguh mengejutkan. Ternyata Buckland bukan pembunuh kedua gadis tersebut. Polisi dibuat kaget dan menolak keras, serta menuduh Jeffries membuat kesalahan. Dan Jeffries pun mengulangi lagi pemeriksaannya, yang mana kali ini dibantu oleh laboratorium forensik pusat. Dan hasilnya tepat sama seperti sebelumnya. Meski enggan, polisi terpaksa melepaskan Buckland. Untuk pertama kalinya, seorang terdakwa dibebaskan berkat urutan DNA. Hasil pemeriksaan membuktikan bahwa sperma di kedua tubuh gadis tersebut adalah sama, tapi berbeda urutan DNA di darah Buckland. Artinya, kedua tragedi tersebut dilakukan oleh orang yang sama dan masih bebas berkeliaran. Polisi yang kalap segera bertindak dan melakukan uji darah kepada 5.500 pria di Narborough untuk mencari sidik jari genetik pelaku. Ternyata masih nihil. Posisi Jeffries dengan keyakinan ilmiahnya tentu saja mendapatkan banyak sorotan, namun dia tidak goyah. Dan seorang saintis yang mendasari ilmunya dengan kajian empiris serta matematis pasti memiliki keyakinan ilmiah yang sangat kuat. Dalam kurung, beda dengan tukang ramal, tukang dawir, atau tukang ronsen kuburan yang banyak gentayangan di negeri ini. Hingga hampir 1,5 tahun kemudian, seorang pekerja pabrik roti bernama Ian Kelly bercerita kepada teman-temannya bahwa dia pernah menjalani uji darah meskipun tempat tinggalnya jauh dari Narborough. Dan dia melakukannya untuk menggantikan Colin Pitchfork, teman sepabriknya. Penuturan Kelly yang lugu tersebut diceritakan teman-temannya ke polisi. Setelah ditangkap, Pitchfork dengan cepat mengakuinya. Bukan karena kesatria atau gagah, melainkan karena dia tidak bisa mengelak lagi bahwa sampel darahnya sama dengan berbagai mikrosatelit urutan DNA di sperma kedua korban tersebut. Akhirnya Pitchfork dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 23 Januari 1988. Segera, DNA fingerprint menjadi cerita keberhasilan yang luar biasa dan menjadi momok bagi para penjahat karena segala jejak jaringan tubuh dapat dipastikan tingkat presisinya dengan menakjubkan, termasuk sampel kecil sekalipun macam ingus, ludah, rambut, ataupun tulang dari tubuh yang sudah lama mati. Pemeriksaan sidik jari genetik kini telah maju sekali dalam dasawarsa pasca kasus Pitchfork. Di Inggris saja pada pertengahan 1998, 320.000 sampel DNA telah dikumpulkan oleh Forensic Science Service dan mampu menjerat 28.000 orang serta membebaskan yang tidak bersalah hampir 2 kali lipatnya. Lihatlah bagaimana sains telah menjadi alat keadilan Tuhan. Seluruh alam semesta, segala materi dan dimensi, seluruh ruang dan waktu beserta hukum-hukum alam yang menyertainya, Tuhanlah yang menciptakannya. Tugas kita adalah mensyukurinya dengan mempelajari dan kemudian memanfaatkannya untuk menjadi kebajikan bagi alam semesta. Dan bukankah itu juga tugas suci dari kerasulan, yaitu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam? Kini, teknik tersebut telah disederhanakan sedemikian rupa sehingga lokasi satelit mini yang digunakan cukup sebuah saja. Tidak perlu banyak seperti sebelumnya, namun satu lokasi yang dipersempit tersebut makin dikembangkan sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang jauh lebih canggih. Sesuai panjang dan urutan pengulangannya, mampu menjadi semacam barcode yang khas bagi semua organisme. Dan kita pun memiliki barcode tersebut, sebuah pengenal DNA fingerprint yang khas, yang tidak akan dimiliki seluruh manusia yang telah dan akan ada di muka bumi. Inilah wujud keagungan Tuhan. Dari teknik ini bisa memastikan identifikasi jenazah perang yang sudah hancur, termasuk memastikan sperma siapa pada skandal Monica Lewinsky dengan Presiden Bill Clinton. Juga mengidentifikasi keturunan Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat yang wafat di tahun 1826. Ketenaran puncak dari DNA fingerprinting ini ketika digelar secara komersil untuk mendeteksi orang tua kandung dan anaknya, sehingga banyak rahasia dan kebenaran terungkap karenanya. Tidak saja pada manusia, DNA sidik jari ini juga telah digunakan pada hewan, misalnya menentukan pejantan mana yang telah membuahi betinanya dan lain sebagainya.
Selengkapnya bisa dipelajari penanda genetik pada tautan berikut. Link tersemat Wikipedia. Bab membuka kedok maling nasab. Puncak dari agama adalah akal. Demikian kata Sayyidina Ali. Jadi hanya orang yang berakal sehat yang akan bisa menerima agama dengan mulia dan paripurna. Berkali-kali di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita untuk selalu berpikir menggunakan akal sehat serta bertafakur terhadap segala sesuatu. Untuk afalat takkilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu, diulang 49 kali. Ini belum perintah yang lainnya terkait proses kognitif. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkan? Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Afala yanzurun, apakah kalian tidak memperhatikan? Afala tadrusun, apakah kamu tidak belajar? Dan afala yatadabbarun, apakah mereka tidak merenung? Tanpa mau menggunakan akalnya, sesungguhnya dia bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah setan. Itulah kenapa bermabuk-mabukan dan segala hal yang menghilangkan kesadaran sangat diharamkan di dalam Islam, karena berpotensi kehilangan akal sehat tersebut. Kehilangan akal sehat adalah awal dari segala kejahatan dan ketersesatan, termasuk juga tidak mau berpikir sehat atas segala doktrin sesat tanpa pembuktian ilmiah. Contohnya, mengaku cucu Nabi padahal Yahudi Hajari. Kembali kepada penggunaan uji tes DNA, selain mampu secara presisi membuktikan pelaku kriminal, juga presisi untuk membuktikan garis keturunan dan kekerabatan. Contoh paling heboh, pada kasus motivator kelas Wahid, Mario Teguh, beliau menolak mengakui Kiswinar sebagai anaknya. Dan publik pun akhirnya memberikan dukungan kepada Kiswinar sekaligus hukuman moralnya bagi sang bapak. Ketika secara uji genetik Kiswinar terbukti anak biologis Mario Teguh. Sejak saat itu, pamor sang motivator yang hebat dan luar biasa dalam menasehati publik menjadi merosot drastis. Manakala perbuatannya ternyata terbukti tidak seindah bahkan berkebalikan dengan narasi bijaknya. Terus terang, penulis adalah pengagum berat beliau secara kepiawaian bernarasi. Link tersemat Republika. Uji tes DNA sendiri selain presisi untuk garis keturunan pendek melalui DNA sidik jari juga sangat presisi untuk garis keturunan jauh, terutama melalui garis ayah dengan memakai kromosom Y yang dinamakan Y-DNA. Karena kromosom Y yang sifatnya non-rekombinan mampu melacak ribuan tahun hingga Nabi Adam alaihissalam, termasuk juga mutasi dan migrasi keturunannya hingga sampai masa sekarang. Selain Y-DNA, ada mtDNA yang juga presisi dari garis ibu, dalam kurung DNA di mitokondria yang khas dari garis ibu kita. Dan untuk deteksi garis parental, gabungan ayah dan ibu menggunakan autosomal DNA, 22 pasang kromosom autosom dari ayah dan ibu dan ditambah kromosom X. Presisi maksimal hingga 7-8 generasi. Ini karena sifat kromosomnya yang rekombinan, artinya saling berkombinasi untuk membentuk fenotip atau fisik kita. Itulah kenapa di antara dua saudara kandung sering presentase rasnya tidak sama. Bisa jadi sang kakak lebih banyak mewarisi gen nenek dari ibunya yang Afrika, sementara adiknya lebih banyak mewarisi gen nenek dari ayahnya yang Skandinavia. Sedang untuk kromosom X juga mempengaruhi fenotip, karena selain memiliki 867 gen, juga dapat membawa kelainan genetik bawaan seperti buta warna dan hemofilia. Kini, begitu nyaris presisi dan terpetakannya DNA manusia hingga DNA sampah pun sudah diketahui fungsi dan perannya. Sehingga sulit bagi siapapun mencoba mengaku kekerabatan kepada seseorang ketika harus berhadapan dengan tes DNA. Bukan hanya sebagai momok tetapi hantu yang menakutkan bagi mereka para pembangkang catatan Tuhan. Bab kasus klan Ba'alwi Yaman. Apalagi klan Habaib Ba'alwi Yaman yang mengaku garis lurus laki-laki paternal ke Imam Husain bin Ali. Sungguh amat sangat mudah sekali untuk mendeteksi dan membatalkannya, karena berhubungan dengan kromosom Y garis ayah yang sangat stabil. Dengan terpetakannya banyak ras termasuk studi keturunan dari jalur Ibrahim alaihissalam, baik jalur Ishak maupun Quraisy yang saling berkesesuaian memiliki kakek moyang yang sama serta deteksi lini masa waktunya. Dalam kurung TMRCA. Time to most recent common ancestor. Maka sulit bagi maling nasab Nabi untuk masuk dan menyusup. Apalagi haplogrup Y-DNA-nya saja bukan J1, Jakarta angka 1, malah G2, Gendeng angka 2. Arab saja bukan, mustahil jadi keturunan Ibrahim dan Quraisy garis laki-laki. Saran penulis, lebih baik mereka sungguh-sungguh beristighfar untuk bertaubat, juga memintakan maaf untuk seluruh leluhurnya yang hilaf, yang darinya asal awalan mengglorifikasi pengakuan nasab kepada Nabi dengan cara yang batil. Tak lupa meminta maaf kepada Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Fatimah juga,
Kenapa? Karena meyakini keturunan garis laki-laki di luar haplogrup J1 sama juga menuduh Bunda Fatimah Az-Zahra binti Rasul memiliki suami lain yang berhaplogrup Y-DNA G2. Padahal yang menikahkan Fatimah dan Ali adalah baginda Nabi sendiri, dan Az-Zahra wafat 6 bulan pasca Nabi dan tidak pernah bercerai dengan Ali. Artinya anak laki-laki mereka yaitu Hasan dan Husain pastilah DNA kromosom Y-nya adalah J1, Jakarta Angka 1, dan memiliki jejak Ali hingga Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ini persoalan serius. Apabila masih bandel mengaku keturunan paternal ke Imam Ali, berarti menuduh Bunda Fatimah pernah hamil di luar dengan Ali. Kurang dosa apalagi yang lebih besar daripada menodai keluarga Nabi dan menistakan putri kesayangan Nabi? Apabila kasusnya dibalik, misal ada oknum habaib punya anak laki-laki yang setelah tes DNA tidak sama dengan dirinya, juga dengan saudara kandungnya yang laki-laki atau dengan paman dan kakeknya yang garis laki-laki. Apakah dia masih bisa tidur nyenyak dan tidak penasaran dengan istrinya? Mari berpikir dengan akal sehat dan bersikap adil kepada diri sendiri. Dan kini ada pembela gigih klan habaib Ba'alwi mencoba bermain penyesatan logika serta simulasi adu domba. Melempar pertanyaan, bagaimana dengan banyak klan yang mengaku ahlil bait Nabi ternyata haplogrupnya bukan J1? Semisal Al-Idrisi yang E, apakah penulis berani membatalkan nasab mereka kepada Nabi? Untuk menghadapi pertanyaan fait accompli yang menggelikan itu, penulis akan menjawab, 1. Kaidah pencatatan keluarga Nabi di Narkoba Internasional tetap mengakui garis perempuan dan tidak harus lurus laki-laki. Jadi wajar misal ada keluarga Al-Idrisi di Afrika Utara banyak yang dinikahi suku Berber yang berhaplogrup E. Mungkin saja keluarga Al-Idrisi di Indonesia akhirnya berhaplogrup O karena neneknya yang Sarifah dinikahi pribumi laki-laki Nusantara. Dan ini bukan hal yang aneh, tapi mulia karena berbicara pembauran dan kesetaraan, bukan rasisme. 2. Mereka yang menjadi pembela Ba'alwi rata-rata pemuja patriarkisme, nasab keturunan laki. Padahal pola berpikir ini adalah peninggalan jahiliyah yang dikoreksi oleh Nabi dan Islam. Hingga nasab Nabi pun ditakdirkan turun melalui garis perempuan, Fatimah. 3. Misal ada seseorang yang catatan nasabnya lurus laki-laki ke Imam Ali, tetapi hasil tes DNA-nya ternyata tidak berhaplogrup J1 FGC 10500, maka penulis memberikan saran agar bermawas diri dan mengkaji ulang susunan nasabnya. Siapa tahu ada distorsi di masa silam terselip melalui leluhur perempuan yang tidak tercatat atau sengaja dilompati. Dan dalam tradisi dominasi laki-laki di masa silam, hal itu dianggap wajar namun menjadi masalah di masa sekarang. Contoh, di masa silam, Kiai Y adalah putra dari ibunya Nyai X yang putri dari Kiai Z, maka kadang di masa itu disingkat Y bin Z. Atau seorang santri yang brilian kadang diakui sebagai putra gurunya, bahkan dinikahkan dengan putrinya. Saking masyhurnya disebutkan si santri adalah putra kiainya tersebut, padahal menantu. Sejatinya tidak perlu memaksakan harus garis lurus laki-laki, karena ibu kita 3 kali lebih utama dibanding ayah sebagai ladang kebaktian seorang anak. Jadi kedudukannya tetap harus dimuliakan pula dalam catatan nasab kita. 4. Tanggapan terakhir kepada oknum pembela Ba'alwi tersebut adalah hentikan narasi dan omong kosongmu. Dari segala sudut kajian, Anda sudah tidak menemukan ruang akal sehat. Yang ada hanya membangun narasi bertahan, berkelit dan penyesatan logika. Kelak, sejarah akan menilai manusia yang model begini sebagai pecundang dan sampah peradaban. Bagaimanapun mem-PHP orang tetap berdosa, walau objeknya kaum penipu juga. Banyak jalan untuk beraktivitas yang lebih baik dan beramal soleh di sisi Tuhan. Sebagai catatan, kini Mahkamah Konstitusi pun memberi ruang tes DNA untuk pembuktian status anak biologis melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 angka Romawi strip 2010. Walaupun dalam pelaksanaannya masih debatable, namun poin pentingnya, status biologis keturunan bisa dibuktikan dengan sangat terpercaya melalui ilmu genetika atau hasil tes DNA. Akhirul kalam, tes DNA adalah berkah bagi kaum beriman dan berakal, namun hantu yang mengerikan bagi para kriminal dan maling nasab. Tidak ada kejahatan yang sempurna, semua yang bergerak pasti meninggalkan jejak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan rahayu Nusantaraku. Brangwetan 19 Maret 2024, KRAT Fakih Wirahadiningrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.